Hai anak-anak hebat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kurnia Widyaningsih dari SDN Miji 4 Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata pelajaran matematika, materi statistika atau pengolahan data. Langsung saja ya. Oke. Materi tentang statistika atau pengolahan data yang akan saya jelaskan nanti ada 3 poin utama. Yang pertama adalah tentang data. Yang kedua adalah tentang penyajian data. Dan yang ketiga adalah tentang membaca data dan menafsirkan data. Kembali lagi ke data. Data itu nanti yang kita pelajari adalah pengertian tentang data itu apa. Yang kedua yaitu cara mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini ada 2. Yang pertama adalah pencatatan langsung dan yang kedua adalah mengisi lembar isian. Selanjutnya tentang penyajian data yang akan kita pelajari juga ada 2. Yang pertama adalah tabel dan yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk penyajian data dan menafsirkan data ini nanti dari hasil penyajian data yang 2 ini yaitu tabel dan diagram. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang data. Nah, apakah itu pengertian dari data? Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, contohnya data adalah misalnya data berat badan, data tinggi badan, ada data hobi, data makanan atau minuman kesukaan, ada data nomor sepatu, ada data film kesukaan dan lain-lain. Itu termasuk dalam contoh data. Selanjutnya, masih tentang data, yang kita pelajari adalah cara pengumpulan data. Itu tadi ada 2, yaitu pencatatan langsung dan mengisi lembar isian. Untuk pencatatan langsung, contohnya adalah data berat badan. Data berat badan ini dikumpulkan dengan cara menimbang secara langsung. Jadi ini adalah contoh tentang pencatatan langsung. Selain data berat badan ini, juga ada data tinggi badan. Jadi, data tinggi badan juga dikumpulkan dengan cara mengukur tinggi badan secara langsung. Ini disebut dalam contoh cara pengumpulan data pencatatan langsung. Sedangkan contoh mengisi lembar isian ya adalah data warna kesukaan ya, data warna kesukaan. Data warna kesukaan ini dikumpulkan dengan cara membuat pengelompokan dari data. Misalnya kita membuat lembar isian tentang warna kesukaan. Tentang ada warna merah, ada jingga, kuning, hijau, dan biru. Di sini untuk warna kesukaannya dibatasi. Untuk mengetahui hal itu, maka pengumpulan datanya menggunakan mengisi lembar isian. Oke. Selanjutnya tentang penyajian data sekarang. Penyajian data ini ada tabel dan penyajian data diagram. Untuk tabel, ya, suatu tabel itu yang memuat data dan disertai frekuensi atau jumlah data itu disebut tabel frekuensi atau tabel jumlah datanya yang ada di data tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram batang ya merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang ini dapat dibuat secara tegak maupun mendatar. Jadi nanti yang kita bahas adalah diagramnya, diagram batang. Selanjutnya, sekarang kita pelajari penyajian data.
Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel itu ada 3. Yang pertama adalah kelompokkan data secara berurutan. Jadi kita kelompokkan data secara berurutan. Yang kedua, hitunglah banyak setiap kelompok data. Yang ketiga, tulislah data yang dikelompokkan ke dalam tabel. Ini adalah langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Langsung saja, ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, misalnya, di sini diketahui data berat badan dalam kilogram dari 15 siswa, yaitu kelas 4, adalah sebagai berikut. Ini adalah kumpulan datanya. Data berat badan siswa kelas 4. Kita membuat tabel, hasilnya seperti ini. Ini dari mana? Jadi seperti ini. Akan saya jelaskan dulu bahwa dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, kita amati dulu datanya ini. Dari awal hingga akhir, mulainya data berat badannya berapa. Misalnya di sini kita ketemunya adalah 32. Kita tulis. Jadi ini nomor, ini berat badannya, ini 32 kita tulis dulu di sini. Kalau sudah setelah 32, berat badannya berapa? Oh, 34. Kita tulis di sini. Terus lagi 36 kita tulis di sini. Terus setelah 36 ada 38 dan yang terakhir adalah 40. Ini kita lihat dari data ini. Kalau sudah, kita menggunakan turus agar mudah. Misalnya yang pertama 32, kita garis 1 di sini sesuai dengan turusnya 1. Terus 34 kita turus 1. 36 kita shred 1. 40 kita di sini garis shred 1. Terus 40 lagi shred lagi di sini. 34 shred di sini 1, 38 di sini 1, 40 shred 1, 40 lagi shred lagi 1, 38 shred lagi 1, 36 lagi di sini 1, 38 di sini 1, 36 sini lagi 36 lagi shred lagi, 34 shred lagi, selesai. Dari sini, dari turus ini kita hitung. Oh, turus ini untuk berat badan 32 kg itu ada 2. Tulis 2 di sini. Berat badan 34 kg ada 2 juga. Tulis di sini 2. Berat badan 36. Di sini ada 4. Tulis 4. Berat badan 38 kg. Di sini tadi kita ketemu dengan 3, berarti di sini tulis 3. Dan yang terakhir adalah berat badan 40 kg, sesuai dengan turusnya ada 4, kita tulis 4. Ini jumlah total semuanya siswa adalah 15. Kita hitung apakah banyak siswanya itu 15, ya ternyata sama. Nah itulah cara menyajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram. Di sini ada 4 langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus. Yang kedua, tulislah jenis data pada sumbu mendatar. Yang ketiga, tulislah angka yang menyatikan banyak data pada sumbu tegak. Dan yang keempat adalah buatlah batang-batang persegi panjang untuk setiap jenis data yang tingginya sama dengan banyaknya data tersebut. Langsung saja, ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram. Nih, sajikan data berikut dalam bentuk diagram. Tadi ini dari yang data tadi sudah dalam bentuk tabel. Dari bentuk tabel ini kita bentuk menjadi diagram seperti ini hasilnya. Ya, silakan diamati dulu. Ini jadi dalam menyajikan data dalam bentuk diagram, misalnya tadi kita lihat soalnya masih berupa data. Data itu dibuat dulu menjadi bentuk tabel. Setelah bentuk tabel baru kita rubah menjadi diagram.
Apabila kita dari bentuk data tadi itu langsung kita membuat diagram, maka kita akan kesulitan. Jadi untuk mempermudahnya, dari bentuk data tadi, kumpulan berat badan siswa, 15 siswa tadi, kita bentuk tabel dulu. Setelah bentuk tabel baru kita buat untuk diagramnya. Nah ini tadi sudah kita ketemu tadi bahwa berat badan 32 kg ada 2 ini dan seterusnya. Kita buat. Langkah yang pertama adalah kita membuat garis tegak dan mendatar. Ini garisnya. Untuk yang mendatar ini adalah berat badan siswa dan yang tegak ini adalah banyaknya siswa. Ya, jangan lupa ini adalah data berat badan siswa kelas 4. Contoh ya, yang berat badannya 32 kg itu ada berapa siswa? Oh, ada 2. Berarti kita lurusnya ada 2 di sini kita bentuk menjadi persegi panjang. Jadi batang-batangnya tadi adalah bentuknya persegi panjang. Sekarang berat badannya 34 kg. Di sini ada berapa datanya? Oh, ada 2 juga di sini juga sama. Diluruskan dengan 2. 36 kg. Di sini ada 4 siswa. Diluruskan di sini banyaknya 4 siswa. Nah, di sini dibuat persegi panjang yang lurus. Selanjutnya berat badan 38 kg. Nih ada 3 di sini. Antara 2 dan 4 ini ada 3. Di sini dibuat persegi panjang. Dan yang terakhir adalah 40 kg. Ada 4 di sini. Dibuat, diluruskan dengan 4. Nah, itulah tadi anak-anak cara merubah dari data bentuk tabel menjadi diagram. Nih, seperti ini. Mudah kan? Nah, kalau sudah, sekarang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Contohnya, berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nih, data nilainya ada nilai 6789, di sini adalah banyaknya siswa. Yang pertama kita membaca datanya dulu, kita belajar membaca datanya dulu. Oke, yang pertama, siswa mendapat nilai 6, ada 3 orang. Kita lihat, yang mendapat nilai 6 ini ada 3 orang. Nah, selanjutnya yang kedua adalah siswa yang mendapatkan nilai 7, ya nilainya 7 ada 6 orang. Yang ketiga, siswa yang mendapat nilai lebih dari 7, jadi yang mendapat nilai 8 dan 9 lebih dari 7, ada 6 orang. Berarti lebih dari 7 ada nilai 8 dan 9, ini kita jumlahkan. Iya, ada 6 orang. Nah, seperti ini adalah membaca data dari data tabel. Selanjutnya kita menafsirkan data dalam bentuk tabel ya. Dari tabel tadi kita menafsirkan data. Yang pertama, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah, nah dari sini nilai terendah yang diperoleh siswa adalah nilai 6. Yang kedua, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nomor 3, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 7, yaitu sebanyak 6 siswa. Dan yang terakhir adalah nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu 2 siswa. Ini adalah perbedaannya, anak-anak, dari membaca data dan menafsirkan data. Selanjutnya, kita membaca data, ya, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Sekarang dalam bentuk diagram. Nah, ini berikut nilai ulangan matematika siswa kelas 4 dalam bentuk diagram. Oh, mohon maaf, ini salah ketik ya. Ini tadi, ini seharusnya berikut adalah data banyak siswa SD Pelita. Ya, banyak siswa SD Pelita.
Yang pertama kita membaca data dulu. Kita lihat di sini yang mendatar adalah kelasnya, yang tegak adalah banyak siswanya. Kita baca data ini dulu. Yang pertama adalah banyak siswa kelas 1, kita amati di sini. Kelas 1 itu adalah 30 orang. Yang kedua, jumlah siswa kelas 6. Kelas 6 ada 40 orang. Kelas yang jumlah siswanya 50. Nah, kita cari jumlah siswanya 50. Nah, ini ada kelas 3. Selanjutnya adalah kita menafsirkan data. Yang pertama, kelas yang siswanya terbanyak adalah kelas yang paling banyak siswanya. Ini dilihat banyak siswanya di sini paling banyak. Oh iya, di sini yang paling banyak adalah kelas 3. Yang kedua, kelas yang siswanya paling sedikit adalah yang paling sedikit, yaitu jumlahnya adalah 30, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Yang nomor 3, selisih jumlah siswa yang paling banyak dan paling sedikit. Ya, paling banyak siswanya berjumlah 50 orang, kita tulis 50. Terus yang paling sedikit di sini adalah siswanya 30. Karena yang ditanyakan selisih adalah berarti yang siswanya paling banyak dikurangi dengan siswa yang paling sedikit sama dengan 20 orang. Dan menafsirkan data selanjutnya adalah contohnya ditanyakan jumlah seluruh siswa SD Pelita. Jumlah seluruhnya kita tahu bahwa kelas 1 ada 30, kita tulis 30. Kelas 2 ada 40, kita tambahkan dengan 40. Terus lagi kelas 3 ada 50, kita tambah dengan 50. Kelas 4 ada 30, kita jumlahkan dengan 30. Terus kelas 5 ada 40 untuk kelas 5. Ini kita jumlahkan dengan 40 dan kelas 6 ada 40 juga, jadi kita tambahkan 40. Setelah itu kita jumlahkan semuanya ini. 30 tambah 40, ya 70. 70 tambah 50, 120. 120 tambah 30, 150. Dan 150 tambah 40, 190. 190 tambah 40 sama dengan 230 orang. Nah, ini namanya menafsirkan data dari bentuk diagram. Kalau ini membaca data diagram. Nah, itulah tadi presentasi saya mengenai statistik atau pengolahan data. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. See you.